Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riasha. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang Denial of Service atau DOS untuk tugas video keamanan jaringan. Apa itu Denial of Service atau DOS? DOS atau Denial of Service adalah serangan siber yang bertujuan untuk membuat sumber daya atau layanan internet menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sumber daya atau layanan dengan lalu lintas atau permintaan yang berlebihan, sehingga sumber daya atau layanan tersebut menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Contoh serangan DOS meliputi serangan terhadap situs web dengan membanjiri situs dengan permintaan HTTP, atau serangan terhadap jaringan dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas data. Serangan DOS dapat dilakukan secara terpusat atau terdistribusi melalui serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana penyerang menggunakan banyak komputer atau perangkat terhubung ke internet untuk meluncurkan serangan dari berbagai lokasi. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari Denial of Service? Tujuan utama dari serangan Denial of Service atau DOS ini adalah untuk membuat sistem atau jaringan menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi organisasi atau perusahaan yang menjadi target. Beberapa tujuan dari serangan DOS antara lain, yang pertama, mengganggu layanan atau sumber daya. Serangan DOS bertujuan untuk mengganggu layanan atau sumber daya yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan target. Yang kedua, membuat kekacauan. Serangan DOS dapat digunakan untuk membuat kekacauan dan mengganggu operasi normal dari organisasi atau perusahaan target. Yang ketiga, mencuri data. Serangan DOS dapat digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari serangan lain yang lebih terorganisir dan memiliki tujuan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keempat adalah pembalasan dendam. Serangan DOS dapat digunakan sebagai bentuk pembalasan dendam oleh individu atau kelompok yang merasa tidak puas dengan organisasi atau perusahaan target. Yang kelima, ekstorsi. Serangan DOS dapat digunakan sebagai bentuk ekstorsi, di mana penyerang meminta uang dalam pertukaran untuk menghentikan serangan DOS. Yang keenam adalah menjaga persaingan. Serangan DOS dapat digunakan oleh pesaing untuk mengganggu operasi dari pesaing lainnya atau menghentikan akses ke layanan atau sumber daya yang dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, bagaimana cara kerja Denial of Service? Cara kerja Denial of Service adalah dengan mengirimkan jumlah besar permintaan ke server atau jaringan sehingga sumber daya sistem atau jaringan menjadi habis dan tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama yaitu serangan flood. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan jumlah besar permintaan ke server atau jaringan sehingga sistem menjadi tidak responsif atau bahkan mati. Yang kedua yaitu serangan amplification. Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau jaringan untuk mengirimkan jumlah besar data ke server atau jaringan sehingga sumber daya sistem menjadi habis. Selanjutnya adalah serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan botnet atau jaringan komputer yang dikendalikan oleh penyerang untuk mengirimkan jumlah besar permintaan atau data ke server atau jaringan
secara bersamaan. Dalam sebuah kasus serangan DOS, penyerang berusaha untuk membanjiri sumber daya sistem atau jaringan dengan jumlah besar permintaan atau data sehingga sumber daya tersebut menjadi habis dan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat sangat merugikan organisasi atau individu dengan mengganggu layanan yang penting dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya adalah contoh serangan dari DOS atau Denial of Service. Yang pertama, contohnya yaitu serangan Peak of Death. Serangan ini memanfaatkan kerentanan dalam protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP untuk mengirimkan paket data yang lebih besar dari ukuran yang diizinkan oleh protokol, sehingga menyebabkan sistem target tersebut menjadi tidak responsif. Yang kedua, contohnya adalah serangan Smooth Attack. Serangan ini memanfaatkan protokol Internet Protocol atau IP untuk memanjiri target dengan permintaan ping yang besar dari banyak host yang telah disusupi. Yang ketiga adalah serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini melibatkan banyak host yang terdistribusi di seluruh jaringan internet yang bekerja sama untuk membanjiri server target dengan lintas data sehingga menyebabkan server menjadi tidak responsif. Yang keempat yaitu serangan Teardrop Attack. Serangan ini memanfaatkan kerentanan dalam protokol internet, protokol IP untuk mengirimkan paket data yang bertumpuk dan bertabrakan sehingga menyebabkan sistem target menjadi tidak responsif. Dan yang kelima adalah serangan Slow Loris. Serangan ini memanfaatkan kerentanan dalam protokol HTTP untuk membanjiri server target dengan permintaan HTTP yang tidak lengkap sehingga membuat server tidak responsif. Selanjutnya yaitu siapa di balik serangan Denial of Service. Penyerang atau pelaku yang berada di balik serangan Denial of Service atau DOS itu dapat berasal dari berbagai latar belakang dan motivasi. Beberapa kemungkinan pelaku dari serangan DOS antara lain, yang pertama adalah individu atau kelompok yang tidak puas dengan organisasi atau perusahaan target dan ingin membuat kerugian finansial atau reputasi kompetitor atau pesaing yang ingin mengganggu operasi atau layanan dari pesaing mereka. Yang kedua adalah pengguna atau pelanggan yang tidak puas dengan layanan atau produk dari organisasi atau perusahaan target. Yang ketiga yaitu penjahat siber yang ingin mencuri data atau merusak sistem. Yang keempat, pemerintah atau agensi intelijen yang ingin mengganggu operasi dari organisasi atau perusahaan target atau mengumpulkan intelijen. Yang terakhir adalah botnet, yang terdiri dari banyak komputer yang disusupi dan dikendalikan oleh penyerang untuk meluncurkan serangan DOS secara terdistribusi. Dampak Denial of Service. Denial of Service atau DOS dapat memiliki dampak yang merugikan bagi individu maupun organisasi yang menjadi sasaran serangan tersebut. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh serangan DOS. Yang pertama adalah gangguan layanan. Serangan DOS bertujuan untuk mengganggu layanan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh pengguna atau organisasi. Sebagai akibatnya, sistem atau jaringan menjadi tidak responsif atau bahkan mati. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan karena kehilangan pendapatan atau biaya untuk memperbaiki sistem yang rusak. Yang kedua adalah penurunan kualitas layanan.
Serangan DOS dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan. Pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau situs web, atau mungkin mengalami keterlambatan atau gangguan saat menggunakan layanan. Yang ketiga adalah kerugian reputasi. Serangan DOS dapat merusak reputasi perusahaan. Pengguna mungkin kecewa dengan layanan yang tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik, dan mungkin tidak ingin menggunakan layanan tersebut di masa depan. Selanjutnya adalah pelanggaran privasi. Serangan DOS dapat menyebabkan pelanggaran privasi sistem atau jaringan mungkin tidak dapat melakukan tugas pengalaman dengan baik, sehingga meningkatkan resiko pelanggaran privasi atau pencurian data. Yang kelima adalah dampak psikologis. Serangan DOS dapat memiliki dampak psikologis pada pengguna atau organisasi yang menjadi sasaran. Pengguna mungkin merasa frustasi, cemas, atau takut karena kesulitan dalam mengakses layanan atau situs web yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak serangan DOS dan cara-cara untuk mencegahnya untuk menjaga keamanan dan ketersediaan sumber daya sistem atau jaringan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita terhindar dari denial of service. Beberapa cara untuk terhindar dari serangan denial of service antara lain, yang pertama, menggunakan firewall yang terkonfigurasi dengan baik. Pastikan firewall yang digunakan telah dikonfigurasi dengan baik untuk membatasi akses ke server atau jaringan yang tidak diperlukan. Yang kedua, perbarui sistem dan perangkat lunak. Pastikan sistem dan perangkat lunak yang digunakan telah diperbarui dengan patch terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan. Yang ketiga adalah gunakan layanan mitigasi DOS. Gunakan layanan mitigasi DOS untuk melindungi server atau jaringan dari serangan DOS dengan cara memfilter lalu lintas yang masuk. Yang keempat yaitu batasi permintaan dari satu IP address. Batasi permintaan dari satu IP address dengan mengatur jumlah permintaan per detik atau per jam. Yang kelima yaitu gunakan Content Delivery Network atau CDN. Dengan menggunakan CDN untuk mempercepat akses ke server dengan membagi beban lalu lintas ke server yang tersebar di lokasi yang berbeda. Yang keenam adalah backup data secara teratur. Kita harus memastikan data penting telah di backup secara teratur sehingga dapat diakses kembali jika terjadi kerusakan pada sistem atau jaringan. Selanjutnya adalah bagaimana tindakan yang harus kita lakukan saat terkena serangan DOS. Beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terkena serangan denial of service atau DOS tersebut antara lain, yang pertama adalah kita harus cari tahu penyebab serangan. Identifikasi sumber serangan dan tipe serangan yang dilakukan dapat membantu dalam mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua adalah batasi akses. Batasi akses ke server atau jaringan yang terkena serangan DOS dengan mengatur firewall atau memblokir IP address yang mencurigakan. Yang ketiga adalah batasi lalu lintas. Batasi jumlah lintas yang masuk ke server atau jaringan dengan membatasi permintaan dari satu IP address atau membatasi jumlah permintaan per detik. Yang keempat, kita harus memperbarui keamanan. Pastikan bahwa sistem dan perangkat lunak yang digunakan telah diperbarui dengan patch terbaru untuk mengatasi kerentanan keamanan. Yang kelima adalah gunakan layanan mitigasi DOS. Layanan mitigasi
DOS dapat membantu dalam melindungi server atau jaringan dari serangan DOS dengan cara memfilter lalu lintas yang masuk. Yang keenam adalah laporkan ke pihak berwenang. Laporkan serangan DOS kepada pihak berwenang atau penyedia layanan hosting agar dapat membantu mengidentifikasi sumber serangan dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketujuh adalah backup data. Pastikan data penting telah di-backup secara teratur sehingga dapat diakses kembali jika terjadi kerusakan pada sistem atau jaringan. Jika terkena serangan DOS, penting untuk segera mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi sistem atau jaringan dan memulihkan layanan sesegera mungkin. Jadi dalam kesimpulannya, serangan DOS itu adalah ancaman yang serius bagi organisasi dan individu yang mengandalkan teknologi online untuk beroperasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keamanan jaringan dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi resiko serangan DOS. Baiklah, begitulah kesimpulan dari serangan DOS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.